Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-22 ayat 54 sampai 62. Judul renungan kita pada hari ini adalah tak cukup hanya di hati. Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri pada Simon. Pada hari yang pertama setelah bangkit, sebelum malam tiba, Tuhan menjumpai Simon. Apa yang Tuhan pandang begitu mendesak sehingga dia bersegera menjumpai Simon. Petrus menyangkal Tuhan bahkan 3 kali. Ketika Petrus menyangkal untuk ketiga kalinya, Tuhan berpaling menatap Petrus. Itu mengingatkan Petrus pada sabda Tuhan sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Perasaan sangat berdosa, sesal yang amat dalam menindih hati Petrus, sehingga dia pergi sambil menangis sedih. Apalagi sampai Tuhan wafat, Petrus tak bisa datang memohon ampun. Tak terperikan berat beban yang menindih hati Petrus. Tuhan tahu semuanya itu dan dia pasti sudah mengampuni Petrus. Tetapi Tuhan memandang itu belumlah cukup. Selama Petrus tidak tahu bahwa dia telah diampuni, beban berat akan tetap menindih hatinya. Tuhan ingin Petrus tahu bahwa dia sudah diampuni, agar beban yang menindihnya terangkat, agar dia tak lagi berputus asa, agar hidupnya dan relasinya dengan Tuhan dipulihkan. Sebab itu Tuhan bersegera menjumpai Petrus untuk menyatakan pengampunan. Apa yang Tuhan ajarkan di sana? Pengampunan memang harus dari hati. Tapi tak cukup hanya di hati. Tak cukup kita berkata dalam hati, aku sudah mengampuni. Pengampunan harus dinyatakan lewat kata dan tindakan kepada orang yang diampuni, agar beban yang menindihnya terangkat, agar dia dan relasi dengannya dipulihkan. Begitulah cinta. Pengampunan memang harus dari hati, tetapi tidak cukup hanya di hati. Oke, sekarang kita lihat ya pembahasannya. Mengapa yang kuanggap benar selama ini ternyata salah di mata Tuhan? Gitu ya. Kita baca ayatnya ya, Lukas pasal 22 ayat 54 sampai 62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu, dia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah orang itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, dia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak mengenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lagi melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga seorang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga sementara dia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, ayat 54 dikatakan gini ya. Dia tuh digiring ke rumah imam besar. Saudara, apa yang saudara pikirkan ketika membaca teks ini? Kalau saya berpikiran gini ya. Apakah kita atau Anda bisa membayangkannya? Bagaimana sang pencipta, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang adalah segala Tuhan, diadili oleh yang dicipta. Imam besar ini kan yang dicipta. Imam besar itu tugasnya apa sih? Imam besar itu tugasnya membawa umat kepada hadirat Tuhan. Malah posisi sekarang memberikan pengadilan atau penghakiman kepada Sang Maha Tinggi yang adalah Allah itu sendiri. Jadi sebuah ironi yang sangat besar, bukan? Saudara tahu dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh Yesus. Tanpa dia, tanpa Yesus, tak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi Yesus adalah pencipta. Tapi yang ironinya pencipta malah diadili oleh yang diciptakan, yaitu manusia. Dengan mengetahui fakta ini, apa tindakan praktis yang bisa kita lakukan? Sesuai dengan judul slide hari ini, bagaimana kita memposisikan Yesus dalam hidup kita? Bagaimana kita menempatkan Yesus selama ini? Apakah kita sudah menempatkan dia itu di tahtanya, menganggap dia sebagai raja yang paling berkuasa dalam hidup kita?
Ataukah kita menempatkan Yesus sebagai pribadi yang ya kita datang sih kepada dia, tapi kalau perlu, perlu saja. Kalau nggak ada perlu, ya nggak perlu datanglah kepada Yesus. Jadi ini hanya diperlakukan kayak dukun gitu loh. Jadi kalau kita kehidupan punya masalah, datang cari solusi, nggak bisa kemana-mana, cari bantuan spiritual. Biasanya ke dukun. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada masalah apapun, ayo coba tebak, ngapain orang ke dukun? Nggak ada, kan nggak ada masalah kok. Nah, kalau misalkan kita selama ini memperlakukan Yesus itu sebagai kayak dukun, hanya datang kalau perlu tok, hati-hati. Kita sedang terjebak untuk melakukan suatu hubungan yang bersifat transaksional. Jadi hubungan transaksional itu maksudnya gini ya. Kalau engkau memberikan aku keuntungan, maka aku akan berelasi dengan engkau. Tapi kalau engkau tidak memberikan keuntungan apapun terhadap hidupku, maka aku tidak akan pernah berelasi dengan engkau. Itu hubungan transaksional. Kalau saudara pikir baik-baik ya, kalau misalkan Tuhan memperlakukan hubungan transaksional dengan kita, satu pun daripada kita tidak ada yang bisa selamat. Karena apa untungnya bagi Tuhan untuk berelasi dengan kita? Dia sudah memiliki segalanya kok. Kalau hubungan transaksional Tuhan terapkan dalam hidup kita. Tapi seringkali kita itu menerapkan hubungan transaksional kepada Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah menerapkan hubungan transaksional terhadap diri kita. Gitu ya. Nah, terus ini ya jawabnya. Mengapa yang kuanggap benar tapi salah di mata Tuhan? Saudara, ayat 54 itu ada kalimat yang di-highlight ya. Petrus mengikut dari jauh. Saya waktu baca ini, saya mencoba menyelami pikiran Petrus. Apa yang ada di dalam pikiran Petrus ya? Apakah Petrus tuh pengen membebaskan Yesus? Tapi kalau mau membebaskan Yesus, dia pasti ingat dua peristiwa yang tidak mungkin dia lupakan. Karena apa? Satu, dia pernah disebut iblis loh. Gara-gara membela Kristus. Saudara lihat Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, jelas ya, bukan berkata kepada yang lainnya. Berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus ini mau nolong Yesus, disebut iblis. Dan frase yang digunakan Yesus itu persis sama. Ketika Yesus nyebut iblis sungguhan ya, Matius 4 ayat 10 dikatakan ini ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, ini kepada iblis ya. Ngomong, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Allah, Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi Petrus ini benar-benar disamakan dengan iblis. Seperti itu. Padahal maksud Petrus baik. Terus Petrus itu pernah membela Yesus dengan menggunakan pedang, tapi tampaknya Tuhan Yesus tidak suka dengan tindakan Petrus. Saudara lihat Matius 26 ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Kejadian kedua. Bingung toh? Duh, aku ini pengen membela Yesus. Salahku apa? Ngerti ya maksudnya ya? Sehingga saya beri judul slide ini. Mengapa apa yang aku anggap benar, tapi di mata Tuhan salah? What's wrong with me? Tuhan melihat apa terhadap diriku, sehingga apa yang aku lakukan dipandang salah. Jawabannya itu ada di Matius 16 ayat 23 itu. Sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Tuhan, kuncinya di sana. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Secara manusia, benar, tindakan Petrus benar, yaitu melindungi gurunya. Tapi dia harus tahu rencana besar Tuhan, yaitu Tuhan Allah Bapa mengutus Yesus ke dunia untuk mati menebus umat manusia. Dan kalau Petrus menghalang-halangi Yesus, maka tujuan Allah akan menjadi terganggu. Sehingga kalau tujuan Allah terganggu, itu sama saja dengan yang tepuk tangan siapa? Iblis. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada Petrus, enyahlah iblis. Karena apa? Pola pikirnya podo kayak iblis. Walaupun motivasi ini beda ya. Itulah sebabnya motivasi baik saja tidak cukup.
Ya, harus memiliki konsep kerangka berpikir yang benar. Karena motivasi yang tulus saja, kalau cara berpikirnya salah kayak Petrus ini, tetap disalahkan oleh Yesus. Benar ya? Ini salah satu pelajaran yang paling penting, yang paling berharga. Itu sebabnya saya jadikan daripada judul daripada slide ini ya, dan judul daripada renungan ini ya. Mengapa apa yang kuanggap benar ternyata salah di mata Tuhan. Gitu. Nah, apa tujuan Petrus mengikuti Yesus? Petrus itu kan duduk di tengah-tengah mereka ya. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 26 ayat 58, kita tahu dia tuh duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Dia pengen tahu Yesus ini mau diapakan sebenarnya. Dibantu gua nggak mau. Bingung. Aku ini pengen tahu Yesus mau diapakan. Guru yang selama ini aku ikuti 3,5 tahunmu mau diapain oleh orang imam besar dan orang-orang Romawi. Jadi di tengah kebingungan atas peristiwa yang dialami Petrus, yang dua hal itu, Petrus ingin tahu bagaimana sebenarnya berakhirnya kisah dari Yesus. Petrus ingin tahu jawaban atas pertanyaan dari ayat 54 tadi. Yaitu ya, kenapa kok apa yang aku lakukan itu salah terus? Sebenarnya apa yang Yesus ingin terjadi dalam hidupnya? Apa itu? Petrus nggak paham. Nah, tapi bahkan untuk mengetahui jawaban tersebut ya, Petrus tuh mau duduk di antara pengawal. Apa artinya mau duduk di antara pengawal? Ini suatu tindakan yang nekat dan berbahaya. Karena apa? Ya kalau pengawalnya tahu dia itu pengikut Kristus, apa enggak ditangkap, nanti diinterogasi sekali. Itulah sebabnya terjadi peristiwa apa? Penyangkalan Petrus. Ada seorang hamba perempuan yang duduk dekat api, terus ngamat-ngamati Petrus. Waduh, orang ini rasanya gue kenal ini, gitu. Terus Petrus bilang, oh enggak, aku enggak kenal dia kok. Ternyata ada seorang yang mengenali Petrus. Dan hal tersebut membuat Petrus itu takut ditangkap dan interogasi. Pada waktu posisi tersudut seperti ini, Petrus melakukan penyangkalan yang pertama. Saudara, aplikasi praktis apa yang bisa kita lakukan ketika mengetahui fakta ini? Saudara pernah dalam suatu kondisi yang terjepit. Saudara mungkin mengalami posisi yang genting. Saudara mengalami posisi yang terpojok. Sehingga saudara harus melakukan segala cara, bahkan termasuk yang melanggar hukum sekalipun, untuk lepas dari posisi tersebut. Kira-kira saudara mau tetap hidup dalam kebenaran? Atau saudara mau melanggar kebenaran? Saudara mau tetap berdiri di atas kebenaran? Atau saudara melangkah keluar dari area kebenaran? Ini perlu direnungkan. Terus ini resiko yang ditanggung mengikut Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya gini ya. Terus setelah hamba perempuan itu kenal, ono lagi 2 orang lagi kenali Petrus. Dan ini kan sebenarnya fakta ini gini ya, menunjukkan bahwa apa? Petrus ini kan sangat setia untuk menemani pelayan Yesus. Buktinya orang-orang tuh langsung kenal, loh ini kan orang biasa nih yang ikut pelayanan Yesus. Berarti kemanapun Yesus pergi, orang ini setidaknya berada di dekat Yesus. Masa di antara 12 murid itu yang orang kenali loh satu-satu loh. Termasuk Petrus. Berarti kan Petrus termasuk salah satu yang menonjol di dalam pelayanan tersebut. Sehingga keberadaan Petrus itu dikenali oleh orang banyak. Aplikasi praktisnya apa ya? Gini ya. Ketika kita tuh dikenal sebagai pelayan Tuhan, itu membuat banyak sorot mata memandang kehidupan kita itu seperti apa. Resikonya apa? Resikonya adalah ketika kita mengalami kesalahan, lakukan kesalahan, walaupun sedikit, itu sangat berpotensi untuk jadi caci maki dari orang-orang yang tidak suka terhadap kita, atau tidak mengenal Tuhan, atau yang notabene adalah musuh-musuh kekristenan, dan dijadikan alasan untuk menentang kita, dan jadikan alasan ngajak orang lain untuk tidak masuk Kristen. Karena apa? Karena contoh yang kita buat, atau karena kesalahan yang kita buat, itu mendukakan hati Tuhan. Tapi itulah resiko yang ditanggung oleh pengikut Kristus. Dikenal banyak orang, kita juga harus jaga tingkah laku kita, supaya kita senantiasa mengasihi dan memuliakan Tuhan.
bagian yang terakhir, ketetapan Allah versus kehendak bebas manusia. Kenapa ini saya bahas, ini penting ya. Karena ayat 61, Yesus cuma memandang Petrus. Terus itu otomatis membuat Petrus mengingat memori ketika Tuhan jauh sebelum kejadian pada hari itu terjadi. Yesus pernah berkata, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik ya, berarti penyangkalan Petrus itu kan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apa yang ditetapkan oleh Tuhan tidak mungkin tidak terjadi. Pasti akan terjadi. Ini sesuai dengan Ayub 42 ayat 2 ya. Tetapi bukan berarti manusia yang sudah Tuhan tetapkan itu kehilangan kebebasannya. Buktinya Petrus ini. Petrus ketika menyangkal Yesus Kristus, itu kan tidak kehilangan kebebasannya. Ya toh? Petrus itu tidak merasa terpaksa ketika menyangkal Yesus. Tidak kehilangan kebebasannya ketika menyangkal Yesus. Jadi di sini kita lihat keselarasan antara kehendak bebas manusia dan ketetapan Allah. Yesus tidak memberitahukan ketiga orang tersebut untuk menuduh Petrus sebagai orang yang juga bersama-sama dengan Yesus. Ini bukan settingannya Yesus lah, bukan. Petrus juga tidak merasa terpaksa, jadi ini benar-benar Petrus bebas. Ini bukan kejadian settingan, kejadian natural, alami. Tapi sudah Tuhan tetapkan dan tidak memperkosa kebebasan manusia. Jadi itu salah satu ayat yang menjelaskan ketetapan Allah versus kehendak bebas manusia. Biarlah kita semakin mengerti tentang konsep ini. Karena konsep ini lumayan sulit dalam kekristenan, sulit penerimaannya bagi orang-orang Kristen yang baru. Itu ya. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.